Langkahku terhenti, bukan karena lelah, bukan karena betis yang terasa seperti ditarik karet, tapi karena sebuah suara memanggil namaku dari balik angin. Danu, lirih, nyaris seperti bisikan di telinga. Aku menoleh cepat. Di belakangku hanya ada Dika, berjalan terpaut beberapa langkah. Wajahnya pucat, nafasnya berat, tapi yang membuatku merinding adalah matanya. Tatapannya kosong, mengarah ke tengah sabana yang mulai diselimuti kabut tipis. "Lu manggil gue?" tanyaku. Dika menggeleng pelan. "Gue dengar juga, tapi itu bukan suara lu." Angin sore berhenti mendadak. Dan sejak saat itu, sabana Segoro Banjaran tak lagi terasa seperti padang rumput biasa. Senja berubah menjadi malam lebih cepat dari seharusnya. Kabut turun seperti tirai putih tebal, memotong jarak pandang kami hingga tak lebih dari 5 meter. Senter kepala hanya menciptakan 2 kerucut cahaya redup di tengah lautan rumput. Jalur setapak yang tadi jelas, kini terasa asing. Belokan yang seharusnya ada tak lagi terlihat. Kontur tanah berubah, seolah-olah sabana itu hidup dan sedang memindahkan kami tanpa kami sadari. Lalu, semua suara alam lenyap. Tidak ada jangkrik, tidak ada desir rumput, tidak ada angin. Hanya detak jantungku yang menggema di telinga. Dan kemudian, tawa. Pelan. Disusul percakapan ramai, seperti ada sekelompok pendaki sedang berkemah di sekitar kami. Panci berdenting, orang bercanda, seseorang bersiul riang. Kami berdiri di tengah kabut, sendiri, tapi tidak benar-benar sendiri. Kabut mulai bergerak, bukan menyebar, tapi berputar, membentuk pusaran kecil yang berdenyut perlahan. Dan dari dalam pusaran itu, muncul mereka. Siluet hitam, tipis, tanpa detail. Beberapa duduk bersila, seperti sedang memasak. Beberapa berdiri membawa beban di pundak. Ada yang berjalan mondar-mandir. Mereka tampak seperti pendaki, tapi terlalu gelap, terlalu datar, seperti bayangan tanpa tubuh. Salah satu dari mereka berhenti, perlahan, menoleh ke arah kami. Meski tak ada mata, aku merasakan tatapannya menembus dada. Tangannya terangkat, melambai. Kemari. Suaranya kini tak terdengar dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Sini, lebih hangat. Dan suara Dika berubah, pelan, kosong. Aku menoleh. Matanya setengah terpejam, bibirnya tersenyum tipis. Kakinya melangkah maju, pelan, menuju siluet itu. "Dika, berhenti!" Ia tak menjawab. Rumput tidak bergerak saat ia melangkah, seolah tanah tak lagi menyentuhnya. Siluet-siluet di depan semakin banyak. Beberapa tak menyentuh tanah. Beberapa kepalanya miring tak wajar. Beberapa tangannya terlalu panjang. Menggapai. Menunggu. Dia sudah mau ikut. Bisikan itu terdengar tepat di telingaku. "Kenapa kau tahan?" Dengan sisa tenaga, aku menerjang dan mencengkram bahunya. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Kami terjatuh di rerumputan basah. Dan dalam sekejap, semua hilang. Tawa, siluet, bisikan. Kabut terbelah. Sabana kembali sunyi. Di kejauhan sekitar 50 meter ke kanan, yang tadi tertutup kabut, terlihat kerlip lampu biru kecil dari pos sabana. Hanya 50 meter. 50 meter yang hampir memisahkan kami dari dunia ini. Kami berlari tanpa menoleh. Tas carrier terasa seperti tak berbobot dibanding rasa takut yang mengejar di belakang. Sesampainya di pos, 2 penjaga duduk tenang, seolah sudah tahu. "Kalian dipanggil ya?" tanya seorang bapak paruh baya sambil menyulut rokok. Kami terdiam. Sabana ini bukan cuma lautan rumput,
Ini lautan yang lain. Banyak yang hilang di sini. Kalau kalian dekati dan merasa nyaman, biasanya mereka tak kembali. Ia menatap Dika lama. Kalau tadi dia maju sedikit lagi, mungkin cuma kamu yang sampai pos. Malam itu, kami tak bisa tidur. Menjelang subuh, akhirnya Dika berbicara. Dan tadi gue lihat api unggun. Aku menoleh perlahan. Banyak orang. Mereka senyum. Mereka bilang gue sudah lama ditunggu. Ia terdiam saat. Dan salah satu dari mereka mirip gue. Sejak malam itu, setiap kali kabut turun di gunung, aku selalu teringat sabana segoro.